Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Wulandari, mahasiswa program Profesi Guru dalam jabatan kategori 3 Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan 2 dengan materi fluidastatis dengan topik hukum Pascal. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mengawali pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa menurut saya dan masing-masing. Berdoa dengan hati, mulai. Berdoa untuk saya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu nggak? Alifah hadir. Anggur hadir. Ate sudah senyum-senyum, sudah mulai bersemangat. Oke. Nah, kalau misalkan Ibu bilang kayak gini, kalau kau suka hati tepuk tangan, gitu ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk gigi. Minggu lalu kan kita sudah belajar ya sebelum fluidastatis itu kan hukum Pascal. Nah, sebelum hukum Pascal kan kita sudah belajar tentang tekanan. Nah, masih ada yang ingat definisi tekanan? Ayo, siapa yang masih ingat definisi tekanan? Ayo. Oke, Evi? Tekanan adalah sebagian besaran suatu gaya per satuan luas. Ya, ada yang lain? Definisi tekanan? Saya Bu, Oke, silakan. tekanan dapat digunakan untuk mengukur kekuatan zat cair maupun gas dan memiliki hubungan erat dengan volume dan suhu. Oke, satu lagi. Siapa? Oke, aku silakan Bu. Tekanan dapat digunakan untuk mengukur kekuatan zat cair maupun gas dan memiliki hubungan erat dengan volume dan suhu. Ya, berarti yang jawaban Anggun hampir sama dengan si Yuni tadi ya. Nah, di sini ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Ibu bacakan dulu. Nanti setelah selesai kegiatan pembelajaran, itu kalian dapat menjelaskan prinsip hukum Pascal dengan tepat. Nah, prinsip hukum Pascal dengan tepat, kalian bisa menjelaskan ya. Kemudian kalian dapat membuat proyeknya itu berupa pompa hidrolik sederhana dengan tepat ya. Lalu kalian dapat melakukan percobaan menggunakan pompa hidrolik sederhana dengan sungguh-sungguh. Lalu yang terakhir, kalian dapat mempresentasikan hasil percobaan terkait penggunaan pompa hidrolik sederhana dengan percaya diri. Nah, ini ya. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Mencuci. Ayo, gambar apa ini coba? Mencuci mobil. Hah? Cuci? Cuci mobil di steam, ya. Berarti kita intinya di tempat
pencucian mobil, ya. Coba kita simak ini ya. Mobil tempat pencucian kendaraan akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut pompa hidrolik. Membantu pencuci mobil menjangkau semua bagian mobil yang akan dicuci. Berdasarkan video tadi, ya, maka kita akan kaitkan ya kegiatan pembelajaran kita itu dengan materi buku Pascal tadi. Ya, jadi dari 2 video tadi yang sudah kita simak ya, terus kita berpikir kenapa sih mobil itu bisa terangkat ke atas, maka ini akan kita bawa dalam pembelajaran kita, akan kita kaitkan dengan hukum Pascal. Nah, tentunya di dalam pembelajaran ini nanti Ibu akan menggunakan model Project Based Learning ya, atau PJBL. Nah, sesuai dengan judulnya ya, karena modelnya itu project, berarti nanti kalian akan diarahkan untuk membuat produk. Dengan apa? Dengan secara berkelompok. Ya, nanti kalian berkelompok, sudah berkelompok, kalian berkolaborasi dengan teman-temannya, ya. Kalian akan membuat proyek fisika sederhana. Ya. Lalu dari proyek yang sudah kalian buat, nanti kalian uji cobakan proyeknya. Ya. Kira-kira yang sudah dibuat itu proyeknya itu sudah sesuai apa belum? Atau sudah sesuai dengan topik atau belum? Atau kualitas proyeknya itu bagaimana? Apakah kuat? Apakah bahan-bahan yang digunakan itu lebih ramah lingkungan tapi dengan kualitas yang baik kayak gitu? Ya, lalu nanti setelah sudah diuji cobakan, maka nanti kalian presentasikan sama kawan-kawannya, ya. Ini loh hasil proyek kami, gitu ya. Nah, dari sini untuk lebih memahami materi kita, nah Ibu kasih lagi, ya, kasih lagi video. Silakan disimak. Di video sebelumnya kita sudah sempat membahas tempat cucian mobil, yang di sana terdapat sebuah alat yang digunakan untuk mengangkat sebuah mobil ini. Nah ini kan tadi sudah disimak ya dari ulasan video tadi. Ini kan ada piston kecil, kemudian di sini ada piston yang besar, ya. Nah ini kan luasnya itu kan berbeda, diameter luas penampangnya kan berbeda. Ini kan penampang nih, ini penampang 1, ini penampang 2. Ya kan ini luasnya berbeda, nah. Yang ini menjadi ini. Tapi kenapa yang ini, yang lebih kecil ini mampu mengangkat benda yang lebih berat? Padahal kan di sini kalau dilihat dari luas penampangnya itu kan ini lebih kecil, ya kan? Nah kira-kira bagaimana sih ya mengapa benda tersebut itu bisa terangkat? Kemudian bagaimana prinsip kerja pompa hidrolik? Ya, jadi kan tadi kalian sudah melihat ada dongkrak, ada pompa, kemudian penerapannya lain-lain, termasuklah yang tadi eskavator, ya kan? Nah, hari ini Ibu akan meminta kalian untuk membuat proyek. Ya, proyeknya itu tentang pompa hidrolik. Nah, proyek ini nanti kalian kaitkan ya dengan skema yang itu, yang ada di gambar itu. Ya kan, itu ada luas penampang 1, luas penampang 2. Berarti nanti kalian harus berpikir bagaimana proyek itu bisa mencerminkan seperti skema itu. Nanti silakan didiskusikan. Nah, ini kelompoknya Ibu bagi dulu lah ya. Ibu bagi dulu kelompoknya. Ini kelompok yang Ibu bagi itu tidak bisa pilih-pilih, ya, tidak bisa pilih-pilih sesuai selera kalian bersama teman-teman, ya, karena ini sudah sesuai dengan tes diagnostik kita kemarin. Jadi Ibu sudah bagi. Kelompok yang pertama dengarkan dulu, nanti baru pindah, ya. Kelompok yang pertama itu Sayuda, ketua kelompok. Kemudian anggotanya ada Rizky Ramadhani, Diaverta, Yuni, sama Milan. Kita berpindah. Kemudian di halaman berikutnya, nah ini ada mendesain perencanaan proyek di bagian 2 nah, ya.
desain perencanaan proyek ya sudah dibuka ini. Ya, nah ya. Di situ ada perencanaan alat dan bahan, kemudian alat-alat langkah kerja. Nah, jadi nanti kalian silakan kira-kira alat dan bahan apa yang akan kalian gunakan untuk membuat pompa, untuk membuat proyek. Lalu ini rancangan proyek. Rancangan proyek itu nama bagian, fungsi, dan gambar. Berarti nanti di desain yang proyek kamu buat itu bagian-bagiannya kamu buatkan di sini. Kamu tuliskan, oh ini alatnya apa gitu ya. Terus ini fungsinya buat apa gitu. Lalu di yang terakhir yang nomor 5 itu deskripsi proyek. Nah, kalian tinggal jelaskan proyeknya. Ya. Nah, nanti setelah ini kan baru kita sepakat seperti ini nanti proyek yang akan kita buat ya. Jadi kalian itu perencanaannya itu sudah tersusun di sini. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Nah, untuk yang sumber alat dan bahannya itu nanti silakan kalian cari di literatur. Ada jurnal, boleh dibaca jurnal, artikel, ya gunakan handphonenya, ya baca-baca materinya yang ada di buku. Ya. Nah, silakan kalian kerjakan bersama teman-temannya. Ini bahan-bahannya sudah di ini enggak? Oh iya, jadi ini papan bisa pakai papan bekas nggak ya? Kalau misalkan kira-kira pakai, kalau yang di sebelah tadi kan pakai ini kan, pakai papan tipis. Kalau si ini, kan nah, kalian pakai apa? Desain untuk yang kelompok 1 ya, kelompok 1 ini kan pakainya apa pakainya? Yang ini pakai apa? Yang ini bawahnya? Nah, berarti antara gabungnya dengan tripleknya nanti disesuaikan kira-kira lekatnya apa? Ya, mungkin nggak kalau misalnya gabung itu lekatnya pakai kaku? Nah, berarti harus sesuaikan supaya kuat dan lengket. Proyeknya sudah dibikin, desainnya sudah dibikin, ya kalian sudah buat itu desainnya satu-satu, tinggal kalian bikinkan kira-kira desainnya dengan bahan yang digunakan itu disesuaikan. Mau pakai bahan apa, mau pakai alat apa nanti yang digunakan ya. Jangan nanti kita pakai mentang-mentang ibu mintanya kalian pakai yang ekonomis misalnya, barang bekas misalnya. Jadi nanti alatnya itu tidak bisa digunakan dalam waktu yang lama. Nanti di dalam pembuatan kalian videokan prosesnya dari awal sampai akhir. Nanti kan terlihat bagaimana cara merekatkan antara pompanya dengan penyanggarnya atau pakunya itu kan jelas karena. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti proyek yang sudah dibuat di rumah itu kan divideokan. Ya nanti kalian uji cobakan alatnya itu di pertemuan selanjutnya. Ya kita uji cobakan bersama-sama kira-kira alat yang sudah dibuat itu bisa nggak difungsikan, bisa nggak sesuai dengan skema kita tadi. Ya. Nah, silakan kita tutup pembelajaran hari ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini ada demi kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ibu absen dulu nak. Hari ini Alif Kak. Hadir Bu. Anggun. Hadir Bu. Ate. Ayo. Aulia. Hadir Bu. Dea Vita. Hadir Bu. Kita tepuk semangat dulu nak. Ayo kita tegak dulu. Siap ya? Siap. Tepuk semangat. Baik, kemarin kita kan sudah di pertemuan kemarin sebelumnya ya, kita sudah mendesain proyek ya, kalian sudah mendesain proyek, kemudian tugasnya, proyeknya sudah selesai? Sudah dikerjakan semua? Sudah, baik. Kalau sudah dikerjakan semua, berarti hari ini kita akan melakukan percobaan menggunakan alat yang sudah kalian buat. Silakan kalian ambil alat-alatnya, siapkan di meja diskusi untuk melakukan kegiatan diskusi sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Muhammad Ashari Al-Mukmin beserta 4 rekan saya. 5 rekan saya bernama, perkenalkan nama saya Sayyidah Putra. Saya Dea Pita Ananta. Saya Yuni Safitri. Saya Rizky Ramadhani. Saya Mary Cynthia Bella. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum memulai presentasi, kami akan menyajikan video kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan membuat praktek alat peraga fisika sederhana. Nama saya Algifar Rahman. Saya Rizky Ramadhani. Saya Sayyidah Putra. Saya Yuni Safitri. Saya Dea Pita Ananta. Silakan simak video kami.
Oke, baik. Setelah menonton, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dea. Pada Dea kami persilakan. Jadi saya Dea Pita Ananta akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami yang bermateri fluida statis hukum Pascal yang berjudul pompa hidrolik sederhana. Alat dan bahan yang kami gunakan, alatnya ada gunting, pena, penggaris, cutter, spidol. Dan bahannya ada suntikan ada 4 yang kami gunakan 10 mili 2, yang 20 mili 1, yang 50 mili 1. Kertas manila, gabus, triplek, aquades, selang, isolasi, lem tembak, kabel tip itu masing-masing 1. Dan tabel hasil pengamatan kami melakukan kegiatan yang pertama yaitu melakukan pengamatan pada pengisap 10 mili dan 20 mili. Massa beban atau M yang 50 gram menjadi satuannya 0,05 kg. Dan mungkin bertanya untuk kelompok 1. Siapa itu? Saya. Oke. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kevin Rizky, saya berasal dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi kendala saat proses pembuatan proyek pompa hidrolik yang telah Anda buat, dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa yang menjadi kendala saat proses pembuatan proyek pompa hidrolik yang telah Anda buat? Dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Menurut kelompok kami, tidak terlalu ada kendala dalam proses pembuatannya. Namun, yang menjadi sedikit masalah adalah bahan yang kami gunakan adalah styrofoam. Maka untuk memperindah styrofoam tersebut, kami memilih untuk membalutnya dengan menggunakan kertas manila kuning. Namun, ternyata pada saat ditempelkan pada alasnya atau triplek, justru hanya kertas manilanya jadi meskipun penyangga menempel, tetapi tidak terlalu kokoh, sehingga harus dipegang dengan hati-hati saat menekan pengisap pada suntikan 1 dan suntikan kedua. Cara mengatasi kendala tersebut yaitu kami merekatkan kembali bagian penyangga dengan triplek menggunakan selotip bening. Rangkaian proyek menjadi lebih kokoh dan tidak mengganggu estetika pada alat yang telah kami rangkai. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Kevin? Terima kasih telah menjawab. Siap. Oke, tadi yang untuk pertanyaan tadi yang untuk dari Kevin ya. Kevin tadi jawabannya adalah pada saat kalian memasang ini. Yo. Ya, nah, berarti ini kalian dekatkan dengan lem lagi ya, supaya tidak bening. Ini kemarin kan kamu tidak pakai ini kan? Iya, Bu. Nah, jadi pas ini susah. Bu. Oh, jadi kamu kasih ini supaya agak lebih kenceng. Nah, iya, agak kokoh. Oh, gitu ya. Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fluida statis atau hukum Pascal. Baiklah, kami akan menampilkan video tugas kelompok kami. Di sini kami akan membuat proyek fisika sederhana. Demikianlah pembuatan proyek fisika sederhana kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, perkenalkan saya Anggun Fitriani dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan penyaji dari kelompok kami, yaitu materinya fluida statis hukum Pascal. Judul proyek dari kami yaitu membuat pompa hidrolik sederhana. Adapun alat dan bahan dari kelompok kami yaitu alat, palu, paku, gunting, penggaris, dan spidol. Dan untuk bahannya yaitu yang pertama ada papan, balok, suntikan. Suntikan ini ada 2, suntikan yang berisi 50 mili dan satunya 10 mili. Baiklah, tadi hasil presentasi dan kesimpulan dari kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, Rizky, silakan.
Sekarang nama saya kedua dari kelompok 5. Jadi bertanya, kan kita telah melakukan uji coba alat dengan melakukan pengamatan menggunakan beban yang memiliki massa. Menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana dorongan gaya yang kalian berikan ketika beban diletakkan pada pemisah besar dan diletakkan pada pemisah kecil? Manakah yang memerlukan dorongan yang lebih mudah dan mengapa? Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Menurut pendapat kelompok kami, dorongan atau gaya lebih ringan pada alat suntik berdiameter kecil karena gaya yang sedikit pada pipa berdiameter kecil akan dapat menghasilkan gaya yang besar pada pipa berdiameter besar. Baik, itu saja. Apa sudah jelas? Bagus sekali, silakan duduk. Tadi Ibu lihat mulai dari desain alatnya, kalian sudah mendesain dengan desain yang berbeda-beda, ya. Meskipun dengan bahan yang sama, tapi desainnya tetap berbeda. Untuk itu tadi sesuai dengan motivasi dari kelompok 5 tadi, bahwa ketika mereka menggunakan kardus, kekurangannya adalah pada saat diletakkan di tempat atau sarana prasarana yang bocor, ya, maka itu akan mempengaruhi pada bahan yang mereka gunakan. Artinya mereka akan mengganti atau menggunakan bahan yang lebih kuat lagi, lebih kokoh. Nah, untuk yang kelompok berapa ini pakai kayu? Jadi kelompok 3 dengan kelompok 2, ya. Ibu lihat tadi mereka menggunakan full kayu, ya. Nah, kayu ini mereka ambil karena di sekitar mereka itu punya banyak kayu, ya. Yang kayu ini desainnya itu berbeda dengan yang di kelompok 2, ya, cuma ini lebih kokoh, bedanya lebih kokoh. Oke, untuk kelompok terbaik hari ini dari mulai video, pembuatan video, perencanaan video, kemudian dari melakukan kegiatan diskusi, lalu kalian presentasikan, lalu dari hasil proyeknya, ya, Ibu untuk desain pembuatannya itu yang terbaik untuk kelompok 2. Jadi setelah kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, dari mulai mendesain, kemudian kalian membuat proyek, kemudian sekarang kalian bisa mempresentasikan proyek, kira-kira apa yang dapat kita ambil dari kegiatan pembelajaran 1 dan 2 dari yang kemarin dengan yang hari ini? Ayo. Apa yang dapat kita ambil dari kegiatan pembelajaran 1 dan 2? Ya, silakan. Yaitu dapat dijelaskan hukum Pascal melalui pembuatan proyek berupa pompa hidrolik sederhana. Iya, jadi dari kegiatan hari ini ternyata kalian itu sudah bisa menjelaskan hukum Pascal. Nah, sekarang Ibu tanya, apa bunyi hukum Pascal? Apa bunyi hukum Pascal? Ayo, silakan, nggak boleh malu. Ibu, Ya, silakan. hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Iya, jadi untuk kegiatan kita hari ini sudah siap, sudah lapar, ya, mau istirahat, ya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan. Ya, LKPD-nya dikumpulkan. Siap. Dari salam.